Malam itu terasa tenang di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Desa yang masih memegang teguh tradisi leluhur dengan kehidupan yang lekat pada adat kejawen. Setiap sudut desa memiliki kisahnya sendiri. Dari tempat keramat yang dijaga dengan penuh hormat, hingga larung sesaji yang dilakukan di sungai besar sebagai wujud syukur dan doa kepada alam semesta. Di salah satu sudut desa, berdiri sebuah rumah sederhana, terbuat dari kayu jati tua dengan dinding bercat putih yang mulai pudar. Rumah itu tak tampak megah, namun ada sesuatu yang berbeda. Aura ketenangan dan kedamaian memancar dari dalamnya, seperti menyelimuti siapapun yang masuk. Di rumah itulah Bagas tinggal, seorang pemuda yang dikenal penduduk sebagai orang yang rendah hati, namun memiliki kemampuan luar biasa. Sejak kecil, Bagas telah menjalani hidup yang tidak biasa bagi anak-anak seusianya. Ayah dan ibunya, bersama dengan simbahnya, membesarkan Bagas dengan nilai-nilai kehidupan kejawen yang mendalam. Mereka mengajarkan laku prihatin, hidup sederhana, menjauhi kenikmatan duniawi, dan menekankan pentingnya menjaga hubungan dengan Sang Pencipta serta alam. Simbahnya, seorang sesepuh desa, sering membimbing Bagas untuk melakukan tirakat dan bertapa di tempat sunyi. "Bagas, elengo, ingat," pesan simbahnya suatu hari di tengah heningnya malam. "Eleng yo, hidup ini bukan hanya tentang apa yang terlihat oleh mata. Ada kekuatan yang tak kasat mata, dan kita harus menghormatinya." Dalam perjalanan tirakatnya, Bagas mulai merasakan kepekaan batinnya meningkat, terasah. Dia bisa mendengar suara yang tak didengar orang lain, melihat apa yang tak tampak bagi mata biasa, dan memahami hal-hal yang melampaui nalar. Di usianya yang masih muda, Bagas sering membantu orang-orang yang datang ke rumahnya dengan berbagai keluhan aneh. Tubuh lemas tanpa sebab, mimpi buruk yang terus-menerus, hingga penyakit non-medis yang misterius yang tak bisa disembuhkan secara medis. Bagas tidak bekerja sendirian. Dia ditemani oleh Alam Bana, sosok jin pelindung keluarga yang telah menjaga garis keturunan Bagas selama beberapa generasi. Alam Bana bukanlah jin biasa. Wujudnya gagah dengan aura bijaksana yang menenangkan. Dia sering memberikan petunjuk kepada Bagas saat menghadapi kasus-kasus sulit. Hubungan mereka lebih dari sekedar pelindung dan manusia, melainkan seperti guru dan murid, bahkan seperti sahabat. "Bagas, jangan pernah gunakan ilmu ini untuk menyakiti," pesan Alam Bana suatu hari. "Kita ada untuk menolong, bukan menghancurkan. Ingatlah, karma itu nyata." Di tengah kesibukannya membantu warga, Bagas juga menjaga tradisi leluhur. Dia sering mengikuti larung sesaji bersama penduduk desa, memberikan penghormatan kepada alam sebagai wujud syukur atas rezeki yang diterima. Desa itu penuh dengan tempat keramat, pohon besar yang dianggap memiliki penunggu, sumber air yang diyakini membawa berkah, dan goa yang sering dijadikan tempat bertapa oleh para leluhur. Semua itu adalah bagian dari kehidupan Bagas yang penuh dengan spiritualitas. Namun, di balik keheningan dan kedamaian itu, Bagas sadar bahwa hidupnya tak akan selalu tenang. Seiring kemampuannya yang semakin berkembang, dia tahu bahwa suatu saat dia akan menghadapi ujian besar, pertarungan antara kebaikan dan kejahatan. Dan di desa yang tampak damai ini, kekuatan gelap mulai bergerak, menunggu waktu untuk mengusik keseimbangan. Bagas, pemuda sederhana dengan beban besar di pundaknya, bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Dengan doa, laku prihatin, dan dukungan Alam Bana, dia percaya bahwa segala rintangan dapat dilalui atas izin Tuhan yang Maha Kuasa. Di lain waktu, malam mulai larut. Angin dingin berhembus lembut, membawa aroma khas tanah basah setelah hujan. Di dalam rumah sederhana, lampu minyak yang menggantung di tengah ruangan memberikan cahaya temaram. Suasana hening, hanya terdengar suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Bagas tengah duduk bersila di lantai,
Tangannya memegang segenggam kemenyan yang mengepul, membaur dengan doanya yang lirih. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar di pintu depan. 3 kali, dengan jeda yang cukup panjang di antaranya. Bagas membuka matanya perlahan, lalu berdiri untuk membuka pintu. Di ambang pintu, seorang pria paruh baya berdiri dengan tubuh yang tampak rapuh, diantar oleh keluarganya. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan nafasnya terengah-engah seolah setiap helaan menjadi beban berat. "Mas Bagas," suaranya lirih hampir tak terdengar. "Tolong saya sudah tidak tahu harus kemana lagi." Bagas segera mempersilahkan pria itu masuk dan duduk di tikar ruang tengah. Dengan sabar, Bagas menuangkan segelas air putih dan menyerahkannya pada pria itu. "Bapak siapa? Dan apa yang sedang Bapak alami?" tanya Bagas dengan nada tenang namun penuh perhatian. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Asmadi, seorang petani dari desa sebelah. Dia mulai bercerita bahwa sudah hampir sebulan ini tubuhnya merasa lemah tanpa sebab. Awalnya dia mengira itu hanya karena kelelahan. Namun semakin lama, kondisinya semakin memburuk. Asmadi merasa mual tanpa henti. Tubuhnya sering menggigil meski cuaca panas. Dan setiap malam dia dihantui mimpi buruk yang sama. Dirinya dikejar oleh sosok hitam besar dengan mata yang menyala merah. "Saya sudah ke mantri, tapi mereka bilang saya sehat, hanya diberi obat biasa. Tidak ada yang salah dengan tubuh saya. Tapi kenapa saya merasa seperti ini, Mas Bagas?" tanya Asmadi dengan nada penuh putus asa. Bagas menatap Asmadi dengan seksama. Dia memusatkan perhatian, mencoba merasakan energi yang mengelilingi pria itu. Dalam keheningan, Bagas merasakan hawa dingin yang tak biasa. Bau anyir sama tercium, dan tubuh Asmadi tampak dikelilingi oleh aura gelap yang berdenyut seperti sedang merasuki tubuhnya. Setelah mendengarkan keluhan Asmadi dan merasakan aura gelap yang melingkupinya, Bagas memutuskan untuk segera memulai penyelidikan. Dia menyuruh Pak Asmadi duduk bersila di tengah ruangan. Sementara Bagas sendiri menyiapkan beberapa perlengkapan sederhana. Wadah air, segenggam bunga kenanga, dan sebatang dupa yang mulai mengeluarkan asap tipis. "Pak Asmadi, tutup mata jenengan dan tenangkan hati. Jangan biarkan pikiran sampean mengembara. Fokus," ujar Bagas lembut namun tegas. Asmadi menurut menutup mata dengan nafas yang berat. Bagas di sisi lain mulai memusatkan energinya, berdoa. Tangan kanannya menyentuh kening Pak Asmadi dengan perlahan, sementara tangan kirinya menggenggam segenggam bunga kenanga. "Bismillah." Diri Bagas memulai pembacaan doa untuk membuka tabir batin yang melingkupi tubuh Pak Asmadi. Dalam sekejap, Bagas memasuki ruang batin Asmadi. Suasana gelap pekat menyambutnya, disertai suara-suara bisikan yang tak jelas, namun penuh ancaman. Bagas berjalan perlahan dalam ruang batin itu, mencari sumber energi negatif yang menguasai tubuh Asmadi. Sementara itu, Alam Bana muncul dalam ruang batin itu, berdiri di samping Bagas dengan tatapan yang serius. "Bagas," katanya dengan suara yang dalam, "apa yang kau lihat adalah energi jahat yang dikirimkan untuk menghancurkan pria ini. Kita harus segera bertindak sebelum semuanya terlambat." Bagas pun mengangguk pelan. Yang dilihat Bagas adalah bayangan hitam melayang-layang di udara, mengeluarkan suara tawa menyeramkan. Bayangan itu memiliki mata merah menyala dan tubuh yang mengeluarkan asap hitam pekat. Sangat gelap energinya. Sosok itu tampaknya sadar atas kehadiran Bagas dan mulai bergerak agresif ke arahnya. "Siapa kau?" teriak Bagas dengan lantang. Suaranya bergema dalam ruang batin itu. Bayangan itu tak menjawab, namun tiba-tiba menyerang Bagas dengan hempasan angin dingin yang menusuk tulang. Bagas mundur melangkah, lalu berkomat-kamit melantunkan doa untuk melindungi dirinya. Cahaya terang muncul dari tubuh Bagas, membuat bayangan itu menjauh sambil memekik marah. Bagas menyadari bahwa energi negatif ini bukanlah sesuatu yang alami. "Ini kiriman santet," gumamnya dalam hati. Seseorang sengaja mengirimkan ini untuk menghancurkan Pak Asmadi. Sementara Alam Bama yang berdiri di samping Bagas dengan wujudnya yang kokoh dan tegas berkata, "Energi ini berasal dari 3 sumber yang berbeda, Bagas. Mereka adalah para dukun yang bekerja sama untuk menyerang orang ini. Dendam mereka terhadap Asmadi sangat mendalam," kata Alam Bana.
sambil menunjuk ke arah bayangan yang terus melayang di kejauhan. Bagas menatap Alambana, wajahnya serius. Aku harus menemukan siapa pelakunya. Jika tidak, energi ini akan terus menghancurkan tubuh dan jiwa Pak Asmadi. Dengan panduan Alambana, Bagas melanjutkan perjalanan dalam ruang batin Asmadi. Dia akhirnya melihat sebuah visi. 3 sosok dukun duduk melingkar di sebuah ruangan gelap dengan lilin-lilin yang menyala di sekitar mereka. Mereka sedang melantunkan mantra-mantra yang terdengar menusuk telinga. Di tengah ruangan, terdapat benda yang ditusuk dengan paku-paku berkarat, simbol dari santet yang dikirimkan kepada Asmadi. Ya, itulah mereka, ujar Bagas sambil mengamati dengan seksama wajah para dukun itu. 3 dukun ini adalah sumber masalahnya. Lalu, Bagas keluar dari ruang batin dengan keringat yang membasahi wajahnya. Dia membuka matanya perlahan, sementara Pak Asmadi masih duduk dalam kondisi tenang, seperti tertidur. Pak Asmadi, kata Bagas pelan setelah Asmadi membuka matanya. Penyakit yang Bapak alami bukan karena sebab alami, Pak. Ini adalah ulah seseorang yang benci kepada Bapak. Mereka menyuruh 3 orang dukun yang memiliki dendam terhadap Bapak. Pak Asmadi tampak terkejut dan ketakutan. Dukun? Tapi siapa yang tega melakukan ini kepada saya? Tanyanya dengan suara gemetar. Bagas menghela nafas panjang. Itulah yang harus kita cari tahu. Namun saya yakin mereka melakukannya atas perintah seseorang yang memiliki dendam besar terhadap Bapak. Kita harus segera bertindak sebelum kondisi ini semakin parah, Pak. Pak Asmadi mengangguk pasrah. Wajahnya yang penuh kecemasan kini dipenuhi sedikit harapan. Di dalam hati Bagas, tekadnya semakin kuat. Dia tahu perjalanan ini akan berbahaya, namun ini adalah tanggung jawab yang harus dia emban. Di lain hari, malam itu suasana di rumah Pak Asmadi terasa mencekam. Angin malam bertiup lembut, membawa aroma lembab tanah pekarangan. Rumah sederhana itu diterangi cahaya remang-remang dari lampu minyak di ruang tengah. Sementara Bagas tengah bersiap untuk melakukan ritual batin yang diyakini akan mengungkap sumber gangguan gaib yang dialami Pak Asmadi. Bagas duduk bersila di atas tikar pandan, mengenakan pakaian sederhana berupa kain lurik yang mencerminkan kesederhanaannya sebagai seorang pemuda Jawa. Alambana, jin pelindungnya, berdiri di dekat pintu. Tak terlihat oleh mata manusia, namun kehadirannya dirasakan oleh Bagas sebagai energi yang menenangkan. Pak Asmadi, malam ini kita akan mencari tahu sumber gangguan ini yang ditanam di rumah ini, ujar Bagas dengan suara tenang. Saya minta Bapak untuk tetap di dalam rumah dan tidak keluar apapun yang terjadi ya, Pak. Pak Asmadi mengangguk pelan. Wajahnya dipenuhi kecemasan namun juga harapan. Bagas kemudian mengambil segenggam tanah di rumah itu dan bunga kenanga dalam satu genggaman. Lalu kendi berisi air yang sudah didoakan dan sebatang dupa yang mulai dibakar. Asap dupa melingkar naik, menebarkan aroma wangi yang mengusir energi negatif. Bagas mulai melantunkan doa-doa dalam hati, meminta perlindungan dan petunjuk. Dia kemudian memejamkan mata, memusatkan batinnya, dan mulai memasuki dimensi spiritual. Dalam keheningan malam hanya terdengar suara serangga yang mengiringi suasana magis tersebut. Alambana, panggil Bagas dalam hatinya. Bantu aku menemukan buhul ini. Energi negatif ini harus dilepaskan agar Pak Asmadi bisa bebas dari penderitaannya. Alambana mengangguk dan menunjuk ke arah pekarangan rumah. Di sana Bagas, di bawah pohon pisang itu, ujarnya, ada sesuatu yang ditanam dengan niat jahat. Bagas membuka mata dan berjalan perlahan menuju pekarangan, ditemani oleh Alambana. Dia membawa kendi air doa dan dupa yang masih menyala. Sesampainya di bawah pohon pisang yang tumbuh di sudut pekarangan, Bagas merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Disinilah sumbernya, gumamnya. Bagas mulai menggali dengan tangan kosong, merasakan setiap lapisan tanah yang dingin dan lembab. Tak lama tangannya menyentuh sesuatu yang kasar dan kainnya terasa lapuk. Dia mengangkat benda itu dengan hati-hati, memperlihatkan kain kafan kecil yang diikat dengan tali merah dan berbau anyir. Inilah buhulnya, kata Bagas dengan nada serius. Energi negatif ini terkunci di dalamnya. Jika ini tidak dihancurkan, santet akan terus menyerang Pak Asmadi. Dengan tenang namun sigap, Bagas membawa buhul itu ke dalam kendi berisi air doa.
Dia melantunkan doa untuk menetralisir energi negatif di dalam buhul tersebut. Air dalam kendi itu mendidih meski tidak terkena api, menunjukkan betapa dahsyatnya, kuatnya energi jahat yang terkandung di dalamnya. Sekarang kita harus melarungnya ke Segoro Kidul, ujar Bagas kepada Alambana. Menjelang tengah malam, Bagas dan Alambana menuju pantai selatan, tempat yang dikenal sebagai Segoro Kidul. Lautan itu gelap pekat, hanya diterangi oleh sinar bulan yang redup. Ombak bergemuruh seolah menyambut kedatangan mereka dengan suara yang menggema. Bagus berdiri di tepi pantai, memegang kendi yang masih menahan energi negatif. Dia menundukkan kepala, memanjatkan doa terakhir sebelum melepaskan buhul itu ke laut, dilarung. Dengan ini, aku memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk mengembalikan energi negatif ke asalnya tanpa membawa lagi penderitaan kepada siapapun. Bismillah, ucap Bagas dengan penuh keyakinan. Dia menuangkan isi kendi ke dalam ombak yang bergulung. Seketika angin bertiup kencang, membawa aroma asin laut yang menyegarkan ombak yang menerpa buhul, seolah menghapus energi jahat itu, membawanya jauh ke dalam samudra. Setelah ritual selesai, Bagas merasa beban di hatinya sedikit mulai terangkat. Dia menatap laut dengan pandangan lega, lalu berbalik menuju rumah Pak Asmadi. Dalam hati dia tahu bahwa perjalanan belum selesai. Masih ada dukun-dukun yang harus dihadapi untuk mengakhiri penderitaan ini. Setelah melarung buhul ke Segoro Kidul, suasana rumah Pak Asmadi kembali terasa lebih tenang. Namun Bagas menyadari bahwa ancaman sebenarnya belum berakhir. 3 dukun santet yang telah mengirimkan serangan gaib masih menjadi ancaman nyata. Di ruang tengah rumah Asmadi, Bagas duduk bersila di hadapan sebuah lilin yang menyala redup. Alambana berdiri di belakangnya. Sosoknya yang tak terlihat oleh mata manusia tetap setia mendampingi. Alambana, aku merasa energi negatif belum sepenuhnya hilang. Ada 3 sumber kekuatan yang masih mengincar Asmadi yang waktu penelusuran pertama kita kemarin, ucap Bagas dengan pelan namun penuh keyakinan. Benar Bagas, jawab Alambana. 3 dukun itu yang bekerja sama dan mereka adalah pengabdi iblis yang kuat. Namun jika kau meraga sukma, kita bisa menghentikan mereka di dunia gaib sebelum mereka mengirimkan serangan berikutnya, Bagas. Bagas mengangguk. Dia tahu ini adalah resiko besar, tetapi tidak ada pilihan lain. Dia harus melindungi Pak Asmadi dari serangan yang lebih dahsyat. Pak Asmadi, panggil Bagas. Saya akan memulai ritual meraga sukma untuk menghadapi mereka. Saya mohon apapun yang terjadi, jangan ganggu saya, Pak. Tetaplah berada di dalam rumah dan berdoa. Pak Asmadi mengangguk. Meskipun wajahnya menunjukkan rasa takut, dia bergegas ke sudut ruangan, memegang tasbih di tangannya, melantunkan doa untuk keselamatan Bagas. Bagas memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam, melafalkan doa-doa suci yang memandu ruhnya keluar dari tubuh fisiknya. Bismillah. Dan dalam sekejap, dia merasa tubuhnya menjadi ringan, seperti melayang di atas angin. Ketika membuka mata batinnya, dia sudah berada di dunia gaib, dimensi yang penuh dengan warna gelap bercampur cahaya mistis. Bagas juga merasa udara di dunia gaib ini semakin pekat, penuh dengan hawa panas dan suara-suara aneh yang menggema tanpa sumber yang jelas. Dia dan Alambana berdiri di depan sebuah area yang penuh dengan simbol-simbol gelap yang terpancar dari tanah dan udara. 3 dukun santet duduk melingkar di tengah-tengah tempat itu. Masing-masing memegang benda ritual seperti keris kecil berlumuran darah, benda seperti patung, dan kain hitam yang terikat simpul. Ketika dukun pertama menyadari kehadiran mereka, dia tertawa kecil. Suaranya berat dan menggema. Kau pikir bisa melawan kami di sini, anak muda? Tempat ini adalah wilayah kekuasaan kami. Kekuatan kami di sini sangat besar dibanding dunia manusia. Pulanglah atau kami hancurkan kau. Bagas tidak goyah. Dia mengangkat tangan kanannya, memegang tasbih gaib yang bersinar lembut. Kalian telah membuat banyak orang menderita. Aku datang untuk menghentikan kejahatan kalian. Ketiga dukun itu saling bertukar pandang, lalu mulai melafalkan mantra. Dari simbol-simbol gelap di tanah, muncul makhluk-makhluk menyeramkan berbentuk siluman. Sebagian berbentuk anjing hitam besar dengan mata merah menyala, sementara yang lain tampak seperti bayangan manusia dengan tubuh melayang. Alambana,
hadapi mereka, seru Bagas. Alambana melesat maju. Cambuk cahaya di tangannya mengayun dengan kecepatan luar biasa. Cambuk itu memotong makhluk-makhluk siluman seperti belati menembus kabut. Namun, jumlah mereka terus bertambah. Bagas juga bergerak cepat, membaca doa pelindung sambil melepaskan cahaya dari tasbihnya untuk menangkis serangan. Dukun pertama mengarahkan tangannya ke Bagas, melepaskan serangan gaib berupa energi gelap yang menyerupai tombak. Bagas menghindar dengan lincah, namun dukun kedua dan ketiga ikut menyerang, membuatnya terdesak. Alambana berhasil menghabisi sebagian besar jin peliharaan para dukun dan para siluman, tetapi sisanya masih terus berdatangan, membuat suasana semakin mencekam. Bagas berusaha mendekati dukun pertama, fokus menghancurkan kekuatannya. Dengan membaca doa yang lebih kuat, Bagas melesatkan cahaya tasbihnya ke arah dukun itu. Dukun pertama berteriak keras saat cahaya itu menghancurkan lingkaran pelindungannya. Namun dukun kedua dan ketiga menyerang Bagas bersamaan. Salah satu dari mereka melepaskan jin besar berbentuk ular dengan kepala kerbau, sementara yang lain mengirimkan bayangan hitam untuk melumpuhkan gerakan Bagas. Bagas mulai merasa kelelahan, nafasnya berat dan energinya mulai terkuras. Ketika jin berbentuk ular melompat ke arahnya, dia hampir saja jatuh tersungkur. "Bagas, jangan menyerah," teriak Alambana, mencoba melindunginya dengan cambuk cahayanya. Namun dukun terakhir, seorang wanita dengan tatapan dingin dan aura gelap yang sangat kuat, mengarahkan kekuatannya langsung ke Bagas. Energi yang dilepaskannya begitu besar, sehingga membuat Bagas terhempas ke belakang. Dia terduduk, tubuhnya lemas, dan rasa putus asa mulai menyusup ke hatinya. Ketika Bagas hampir menyerah, sebuah suara yang penuh wibawa terdengar di udara gaib. "Bangkitlah cucuku, perjalananmu belum selesai, masih panjang." Sebuah cahaya emas muncul di sisi Bagas, membentuk sosok seorang lelaki tua dengan tongkat kayu di tangannya. Itu adalah Simbah Bagas, yang juga seorang ahli spiritual yang mumpuni, yang mengajarkan semua kemampuannya itu. "Simbah," seru Bagas, matanya berkaca-kaca. Simbah tersenyum. "Kita akan melawan mereka bersama. Kau sudah melakukan banyak hal. Sekarang saatnya kita menyelesaikan ini." Dengan tongkat kayunya, Simbah menciptakan lingkaran perlindungan di sekitar Bagas dan Alambana. Lingkaran itu memancarkan cahaya yang begitu terang hingga memecah kegelapan di sekitar mereka. Jin berbentuk ular dan bayangan hitam yang menyerang Bagas langsung terpental dan lenyap. Dengan kerjasama antara Bagas, Alambana, dan Simbahnya, mereka mulai mendesak ketiga dukun itu. Simbah menggunakan tongkatnya untuk menghancurkan jin-jin peliharaan para dukun, sementara Bagas memfokuskan energinya pada dukun terakhir, wanita dengan kekuatan besar. Bagas membaca doa terakhirnya, menghimpun seluruh kekuatannya. Dengan tasbih gaib yang bersinar seperti matahari, dia melepaskan energi suci yang langsung menghancurkan lingkaran pelindungan dukun terakhir. Dukun wanita itu berteriak keras sebelum akhirnya lenyap dalam kabut gelap. Dua dukun lainnya mencoba melarikan diri, tetapi Alambana dan Simbah mengepung mereka. Dengan sekali pukulan tongkat Simbah, mereka berdua jatuh dan lenyap bersama bayangan-bayangan gelap mereka. Sementara itu, di tempat lain, di sebuah gubuk tua yang jauh dari keramaian desa, seseorang yang berniat jahat yang sudah mengirimkan kekuatan santet kepada Pak Asmadi, seorang pria bernama Sukarman, sedang duduk bersila di depan sebuah tempat pemujaan. Wajahnya tegang, matanya penuh kebencian saat menatap patung kecil yang dihiasi bunga kering dan tetesan darah segar di hadapannya. Lilin-lilin hitam menyala redup, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding. Tiba-tiba, angin dingin bertiup melalui celah-celah gubuk, meniup lilin-lilin itu hingga hampir padam. Sukarman terdiam, merasa ada yang tidak beres. Suara gemuruh aneh terdengar, seperti ribuan bisikan dari dunia lain. "Tidak mungkin," gumam Sukarman. Tubuhnya mulai gemetar. Dari kegelapan altar, jin peliharaan yang selama ini dia gunakan untuk menyerang Asmadi muncul. Namun makhluk itu tampak berbeda. Matanya merah menyala, tubuhnya membesar dan auranya memancarkan kemarahan. Jin itu mengeluarkan suara menggelegar. "Aku tidak lagi tunduk padamu." Sukarman mencoba membaca mantra,
yang diajarkan oleh para dukun itu untuk menenangkan makhluk itu. Tetapi suara mantra itu terhenti ketika jin tersebut melompat ke arahnya, dan dalam sekejap Sukarman merasakan tubuhnya seolah terbakar dari dalam. Jin peliharaan yang selama ini dia gunakan untuk menyerang Asmadi yang diwariskan oleh para dukun itu, kini justru menghukumnya dengan rasa sakit yang tak terbayangkan. Sementara itu, di tempat lain, para dukun santet yang terlibat dalam serangan terhadap Asmadi mengalami nasib serupa. Tubuh fisiknya, dukun pertama yang dikenal sebagai Mbah Surip meninggal dengan tubuh hangus di dalam gubuknya. Penduduk desa menemukannya keesokan harinya, tetapi tidak ada tanda-tanda kebakaran di sekitar gubuk itu. Tubuhnya terbakar tanpa sebab yang bisa dijelaskan. Lalu, tubuh fisik dukun kedua, Pak Darmo, meninggal dengan cara yang lebih misterius. Dia ditemukan tergeletak di tanah dengan tubuh membeku seperti es. Para tetua desa berkata bahwa itu adalah hukuman dari alam atas dosa-dosanya. Lalu dukun ketiga, dukun wanita yang bernama Bu Ranti, ditemukan tewas di tengah hutan. Tubuhnya membiru dengan wajah penuh ketakutan, seolah-olah dia melihat sesuatu yang sangat mengerikan sebelum ajal menjemput. Di sekelilingnya, pepohonan layu dan udara di sana terasa sangat dingin meski hari sedang terik. Sementara itu, akhir Sukarman dan derita panjang sebelum ajal. Setelah disiksa oleh jin peliharaannya sendiri yang diberikan oleh 3 dukun itu, Sukarman tidak langsung menemui ajal. Tubuhnya melemah, kulitnya mulai menghitam, dan dia kehilangan kemampuan berbicara. Setiap malam dia dihantui oleh bayangan-bayangan makhluk yang terus menerornya. Penduduk desa yang pernah mengenalnya mulai menjauhinya karena takut terkena imbas dari karma buruknya. Sukarman yang dulunya dikenal sebagai pengusaha sukses, kini hidup terasing dan menderita dalam kesunyian. Akhirnya, setelah berminggu-minggu hidup dalam penderitaan, Sukarman meninggal di gubuknya sendiri. Tubuhnya ditemukan oleh penduduk desa dalam kondisi mengenaskan. Wajahnya penuh luka, matanya terbuka lebar, dan ekspresi ketakutan memancar dari wajahnya. Berita tentang kematian para dukun santet dan Sukarman tersebar luas di desa. Penduduk desa memandang kejadian itu sebagai bukti nyata bahwa karma tidak pernah meleset. Alam memiliki caranya sendiri untuk menegakkan keadilan, dan kejahatan yang dilakukan akan kembali kepada pelakunya. Sementara itu di lain hari, matahari pagi perlahan menyinari desa, menyingkirkan sisa-sisa kabut yang menutupi rumah Asmadi. Di dalam rumah, Asmadi duduk bersila di ruang tengah dengan wajah yang terlihat lebih segar dan cerah. Tubuhnya yang sebelumnya kurus dan lemah, kini mulai memancarkan energi baru. Bagas duduk di hadapannya, memegang segelas air yang telah dirapalkan doa-doa suci. "Minumlah ini, Pak. Air ini akan menyelesaikan proses pemulihan batin Anda," ujar Bagas lembut. Pak Asmadi mengambil gelas itu dengan tangan yang masih sedikit gemetar, lalu meminumnya perlahan. Begitu air itu menyentuh kerongkongannya, ia merasakan sensasi hangat menjalar ke seluruh tubuhnya, seolah semua energi negatif yang menguasainya selama ini larut dalam bersama air itu. "Terima kasih, Mas Bagas," ujar Pak Asmadi dengan suara serak namun penuh kelegaan. Air mata menetes dari sudut matanya. "Saya tidak tahu bagaimana harus membalas semua kebaikannya Mas Bagas. Saya berjanji, mulai sekarang saya akan menjalani hidup yang lebih baik, yang sudah diberikan kesempatan kedua untuk hidup, menjauh dari kebencian dan dendam, dan segala penyakit hati." Bagas tersenyum tipis. "Pak Asmadi, hidup ini seperti cermin. Apa yang kita lakukan, baik atau buruk, akan kembali kepada kita. Bapak sudah mendapatkan pelajaran penting. Gunakan kesempatan ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik." Malam itu Bagas kembali ke rumahnya. Di bawah langit malam yang dipenuhi bintang, ia duduk di teras rumah dengan segelas teh hangat yang di tangan. Alam Bana, pelindung gaibnya, muncul dalam wujud bayangan samar. "Kau telah melakukan pekerjaan yang lebih baik, Bagas," kata Alam Bana, suaranya dalam dan menenangkan. Bagas mengangguk pelan. "Tapi sepertinya aku merasa perjalanan ini baru permulaan, Alam Bana. Akan ada perjalanan-perjalanan berikutnya. Ada begitu banyak orang di luar sana yang membutuhkan pertolongan. Kita harus siap menghadapi lebih banyak tantangan." Kau sudah semakin bijaksana, Bagas," ujar Alam Bana. "Tapi ingatlah, kekuatan yang kau miliki bukan untuk mencari kehormatan atau kekayaan. Gunakanlah untuk membantu mereka yang benar-benar membutuhkan tanpa pamrih.
Bagas mengangguk. Ia merasa beban di pundaknya semakin besar. Namun ia juga merasa lebih siap dari sebelumnya. Peristiwa ini menjadi pengingat akan kekuatan kebaikan dan kekuatan keadilan dari alam semesta, khususnya dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Ia menuliskan pesan di halaman depan buku catatannya sebagai pengingat untuk dirinya sendiri. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Biji zarah ini bijinya bentuknya kecil sekali. Bagas menutup buku itu dengan senyuman kecil. Ia tahu perjalanan hidupnya masih panjang, tetapi ia siap untuk melaluinya dengan keberanian, kebijaksanaan, dan keikhlasan. Selesai. Kisah Bagas Alambana sampai di sini. Sampai jumpa di kisah-kisah lainnya dari Bagas dan Alambana. Fakta Sejarah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.